Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami kelompok 5 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang Program Studi Akuntansi. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil pembahasan kami dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen di bawah bimbingan Ibu Lindawati. Nah, adapun topik yang akan kami bahas menjadi dua bagian. Yang pertama itu anggaran operasional dan penentuan biaya variabel serta pelaporan segmen. Nah, melalui kedua topik ini, kami berupaya menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengelola sumber dayanya secara efisien melalui penyusunan anggaran yang tepat, serta memahami struktur biaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami kelompok 5 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang Program Studi Akuntansi. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil pembahasan kami dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen di bawah bimbingan Ibu Lindawati. Nah, adapun topik yang akan kami bahas menjadi dua bagian. Yang pertama itu anggaran operasional dan penentuan biaya variabel serta pelaporan segmen. Nah, melalui kedua topik ini, kami berupaya menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengelola sumber dayanya secara efisien melalui penyusunan anggaran yang tepat, serta memahami struktur biaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Andini Widyaswara Sanusi. Lalu ada Galuh Indriani dan teman saya Siti Juleha. Dan yang terakhir ada Vito Karel. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Juleha. Anggaran atau budget adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka atau moneter untuk jangka waktu tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan budgeting atau penganggaran adalah proses penyusunan anggaran mulai dari pengumpulan data, analisis, penyusunan, pelaksanaan hingga evaluasi. Tujuannya agar anggaran dapat menjadi pedoman kerja serta dasar pengambilan keputusan. Anggaran memiliki 4 fungsi utama. Pertama, perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan dan menentukan produk, sumber daya, serta strategi yang akan digunakan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yaitu berfokus pada pemenuhan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga, ada pengarahan atau actuating, yaitu mengarahkan dan mengelola seluruh sumber daya agar bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, ada pengendalian atau controlling, yaitu untuk memastikan setiap sumber daya bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang unsur anggaran. Selanjutnya ada income statement budget atau budget rugi laba. Dalam income statement budget dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada anggaran induk rugi laba atau master income statement budget, yang berarti ringkasan penghasilan dan biaya bersifat global, semesteran atau tahunan. Yang kedua adalah income statement supporting budget, yang berarti rincian penghasilan dan biaya bulanan per departemen. Sebagai penjabaran lebih detail, Di sini saya akan menjelaskan jenis anggaran dalam bisnis, yaitu ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran pokok penjualan, anggaran beban usaha, dan anggaran laba rugi. Selanjutnya itu ada kegunaan dan tujuan penyusunan anggaran. Pertama, kegunaannya itu penyusunan anggaran sebagai dasar untuk membuat perencanaan, dan untuk tujuan penyusunan anggaran itu ada kayak untuk menyatakan tujuan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, menjelaskan tujuan manajemen agar dipahami dan didukung, memberikan rencana terperinci untuk mengurangi ketidakpastian dan memberi arahan, mengkoordinasikan metode atau tindakan yang ditempuh, menjadi alat ukur pengawasan dan koreksi kinerja. Selanjutnya ada komponen anggaran operasional. Pertama ada sektor penghasilan atau revenues, yang dimaksudkan adalah suatu aktiva yang meningkatkan, terdiri dari bukan setoran aja, dan di situ juga ada sektor biaya ekspensif, yaitu pengurangan aktiva yang menurunkan modal sendiri
bukan karena setoran modal atau utang. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu anggaran proyeksi rugi laba. Anggaran ini menghitung jumlah laba per bagian, per produk dan total. Dan, ada anggaran pembantu laporan rugi laba, yaitu anggaran ini mencakup semua anggaran kegiatan yang membantu menyusun laporan, rugi laba. Nah, kita sampai di materi cara membuat anggaran. Di sini kita punya ada 8 cara nih. Yang pertama itu menganalisis informasi masa lalu, lingkungan luar yang diantisipasi dan SWOT. Lalu yang kedua ada menyusun perencanaan strategik dan program. Yang ketiga ada mengomunikasikan tujuan, strategi pokok dan program. Terus yang keempat memiliki taktik, mengkoordinasikan dan mengawasi operasional. Yang kelima ada menyusun usulan anggaran. Yang keenam ada menyerahkan revisi usulan anggaran. Yang ketujuh ada menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Lalu yang terakhir ada revisi dan penetapan final anggaran perusahaan untuk diajukan kepada pimpinan perusahaan atau dalam PT pada RUPS. Untuk selanjutnya itu udah pasti di setiap anggaran itu ada yang namanya keunggulan dan kelemahan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya ada keunggulan dan kelemahannya. Nah, keunggulannya itu pertama, penyusunan anggaran ini memungkinkan perusahaan memprediksi hasil sebelum pelaksanaan, mendorong analisis mendalam atas setiap tindakan, serta menjadi patokan untuk menilai kinerja. Nah, anggaran juga menuntut dukungan organisasi yang baik. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri itu dalam penyusunan anggaran, penaksiran seringkali tidak sesuai dengan kondisi nyatanya ya, dan keadaan dapat berubah drastis dari rencana. Selain itu, banyaknya pihak yang terlibat bisa menimbulkan masalah hubungan kerja. Sementara, penilaian subjektif pengambil keputusan juga berpengaruh ketika data atau informasi tidak lengkap. Nah, selesai nih dari materi anggaran operasional. Di akhir materi ini kita menemukan jurnal. Kalian bisa akses jurnalnya di link yang sudah kita tera pada description ya. Nah, kita akan membahas jurnal tentang penyusunan anggaran operasional pada UMKM kuliner di Kabupaten Maros yang ditulis oleh Nurafni Oktavia dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan dan pengendalian melalui penyusunan anggaran operasional pada warung makan Sido Mampir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa warung makan Sido ini Mampir belum melakukan perencanaan dan pengendalian melalui anggaran operasional, sehingga perlu disusun anggaran operasional yang digunakan perusahaan. Oke, baik. Dari kesimpulan materi anggaran operasional ini dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran operasional ini merupakan proses penting dalam perusahaan ya, karena berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian untuk mencapai tujuan serta memaksimalkan laba. Nah, anggaran ini juga membantu menyatukan berbagai bagian perusahaan agar selaras menjadi pedoman kerja dan alat bantu pengawasan kinerja. Jenis anggaran yang umum digunakan antara lain itu anggaran penjualan, terus produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead, harga pokok, beban usaha, hingga laporan laba rugi. Nah, meskipun memiliki banyak keunggulan seperti dapat memprediksi hasil, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan koordinasi, anggaran juga memiliki kelemahan. Tadi saya sudah sebutkan, antara lainnya itu ketidakakuratan taksiran, perubahan kondisi yang tidak terduga, potensi masalah hubungan kerja, serta adanya subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran perlu dilakukan secara sistematis, jelas, dan berbasis data agar efektif mendukung kinerja perusahaan.